Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini aku sudah bersama dengan Habib Fahri Al-Habsyi. Mungkin teman-teman pada siapa sih Habib Fahri Al-Habsyi? Ingat nggak pada saat beberapa waktu setahun lebih yang lalu sempat Habib ini viral di sosial media, memaki-maki sampai bersorban hijau, sampai dicari-cari sama polisi. Pada akhirnya di Makassar ya Habib ya, ketangkep. Oh di Palu, Sulawesi, ketangkep. Nah yang kalian ngikutin pasti tahu deh. Dan aku sama Habib ini sebelumnya itu kita beda kubu, saling berseberangan karena pada saat itu juga Pablo juga komen ya di YouTube dan bersambut-sambut lah, bersaut-saut selalu menanggapi. Iya, ditanggepin. Habib juga oh untuk buat Pablo ya begini nanti Pablo begini. Artinya bersiteru mungkin. Bersiteru, beda kubu dan tidak kenal satu sama lain, ketemulah di Polda Metro Jaya. Sampai sempet awal-awal aku masuk sama Pablo juga masuk. Itu pas banget menginjakan kaki di Tahti Polda Metro Jaya, masuk lihat mukanya Habib, dalam hati ya mampus ketemu orang ini. Aku bilang aduh kok bisa gitu, karena wajahnya tuh ciri khas banget, nanda banget, viral banget. Pada saat itu berarti kita berdua sedang viral-viralnya Bib, cuman dengan kasus yang berbeda betul. Gitu. Nah di dalam situlah kita sempet kayak tak kenal maka tak sayang. Akhirnya dari sisi aku sama Pablo menutup diri. Nah dari Habibnya, terus terang Habib ini di dalam ini banyak sekali kalau dibilang sahabatnya, dibilang pengikut atau sahabat ya Bib ya, kalau dibilang lebih ke sahabat dan mereka semuanya loyal sama Habib. Semuanya, bahkan pada saat aku lihat dengan mata kepala sendiri, pada saat Habib itu istilah tahanan terbang ya, dilimpahkan. Kalau terbang nih bahasa gaul kita ini di dalam penjara nih. Tahanan, dia udah terbang berlayar ya. Kalau kalian nggak tahu kan, nah itu artinya dilimpahkan ke kejaksaan untuk ke kapal tahap yang lebih selanjutnya. Kan kapal lagi tapi masyarakat biar tahu nih ya kan, ini bahasa napi nih jadi waktu kalau terbang itu dilimpahkan, bisa jadi berlayar sama aja. Ke kapal besar ya artinya ke Rutan, Cipinang, Salemba, Pondok Bambu, itu kapal besar tuh kapasitas tahanannya tuh lebih banyak, ribuan. Kalau Polda Metro kan mungkin masih sementara. Dan lebih seram. Iya, katanya ditakut-takutin, lebih menyeramkan katanya begitu. Pada saat Habib berlayar atau terbang atau dilimpahkan ke Salemba ya Bib, Salemba, Jakarta Pusat. Itu semuanya sahabat-sahabatnya satu blok nganterin dia sampai nangis, sampai berhari-hari minta Habib itu karena tahu udah mau dilimpahkan minggu depan bergantian ingin diimami sholatnya setiap kamar. Dan Habib ini di dalam Polda Metro yang segitu singkatnya dia memualafkan 8 orang, Masya Allah. 22? Oh 22, pada saat waktu cerita sama aku masih 8, itu lanjut lagi ya? 22 Alhamdulillah. orang, Alhamdulillah menjadi seorang muslim yang baik, Insya Allah orang itu istiqomah. Amin. Dan satu lagi yang paling penting, trigger aku juga menggunakan hijab karena curhatlah pada saat kita beda kubu, ada satu orang yang menengahkan, akhirnya kita berbaikan. Lalu aku curhat, Bib ini masalah seperti ini besar sekali masalahnya, anak-anak semua. Habib yang menguatkan, Insya Allah diangkat derajatnya sama Allah dan diampuni dosa-dosanya dan digugurkan dosa-dosanya menjadi baik, Insya Allah nanti naik lagi. Semuanya harus istiqomah, harus optimis, harus sabar, harus ikhlas. Dan pada saat itu Habib menyarankan, kenapa nggak ditutup auratnya kan gitu. Betul. Kita supaya lebih ini. Aku cermati, aku renungi. Alhamdulillah berkat omongannya dia Habib waktu itu ngomong siang apa pagi? Siang apa pagi? Masya Allah, subhanallah. Ini yang bikin aku nih salut. Kenapa? Karena kita ngomongnya siang,
sorenya Re Sore udah Masya Allah. aku jam 3 Langsung itu. blas. Langsung aku bener-bener Habib Subhanallah. ngomong pagi, aku balik ke kamar, aku renungi, kenapa enggak aku harus tutup hijab, kenapa harus nunggu keluar, kenapa enggak mulai dari sekarang. Betul. Gitu kan. Oh iya ya, dari situ ya udah aku langsung nyari-nyari baju ada yang panjang nggak ya, baju panjang sementara aku Seperlunya aja yang iya, dibutuhkan. punya 2 setel pada saat itu. Besoknya dibawain keluarga, lebih udah menutup dan alhamdulillah istiqomah sampai sekarang. Bahkan Seterusnya. iya, bahkan ada tawaran dari salah satu TV swasta juga untuk program. Ada yang menginginkan pas nanti keluar katanya kita kontrak yuk untuk program seperti kayak acara yang pagi-pagi lah, talk show pagi-pagi yang ya begitulah, buka-buka aib gitu kan. Aku bilang tapi buka hijab enggak nih Mbak Reni kalau keluar nih katanya. Terus, gitu. jawabannya gimana? Kayaknya ini lagi mau eksis lagi enggak? Teman-teman aku bilang ya aku tetap pakai hijab. Oh kirain mau dibuka. Kalau dibuka nih kita ada program yang stripping, istilahnya Senin sampai Minggu. Enggak apa? Iman konsisten ya, itu artinya acaranya berkelanjutan. Tapi iman ditukar sama dunia. Ya kan? Menurut Ray balance nggak tuh? Ya nggak balance karena aku udah di dalam bener-bener apa ya, menemukan jati diri dan menemukan apa ya, kenikmatan beribadah, iman juga udah bener-bener, walaupun masih belajar, banyak salahnya, masih banyak apa sih, kadang-kadang godaan syaiton kita kadang-kadang ada, tapi insya Allah sih kalau hijab aku akan tetap seperti ini. Amin. Dan gitu. mudah-mudahan seterusnya istiqomah. Amin. Ini pun masih apa ya, berproses. Artinya Ray masih sanggup hijabnya seperti ini, belum bisa yang sampai berjubah. Mulai pelan-pelan kan. Iya. Mudah-mudahan nanti istiqomah dan jadi lebih baik lagi, lebih baik lagi. Nah, pada kesempatan ini kan Ray udah keluar. Habib juga udah keluar. Nah, pada saat keluar salah satu yang pengen dihubungi langsung adalah Habib. Karena aduh Bib, setiap aku bener ngomongnya, Habib pernah kan ngeliat mata kepala langsung, setiap Ray curhat pasti aku mau air mata, nangis. Betul, nangis terus. Padahal udah lama di Polda Metro ya udah. Makanya kadang sampai kayak nggak tega sendiri karena selalu teringat Ray itu kalau setiap ngomong, sampai pernah Ray ngomong kalau dengerin Habib ngomong itu rasanya sedih. Nggak tahu hati ini kayak pengen netesin air mata aja nih mata. Iya, bahkan apa namanya, sempet yang keluar juga kan aku hubungin Habib, ngomong di telepon aja kayak kayak nangis, kayak apa ya, kayak ada magicnya gitu loh, maksudnya siraman rohani yang menyejukkan lah. Artinya banyak orang yang ngerti agama, banyak orang syekh apa segala macam yang mungkin lebih tua, lebih dewasa dan lebih berkiprah, tetapi pada saat ngomong tidak meluluhkan hati dan apa ya, keimanan dan jiwa aku gitu. Jadi setiap ini kayaknya Habib klop, makanya aku kalau ada apa pasti konsultasi sama Habib gitu. Kayak dokter dong. Iya, nggak tahu kenapa. Aku bilang teman-teman yang seperti Habib itu sebenarnya banyak, tapi yang bisa masuk gitu ya untuk kepada otak aku, hati aku gitu ya Habib. Apa mungkin karena kita sama-sama masih muda usianya, atau bagaimana penyampaiannya aku nggak ngerti, tapi aku bener-bener cocok gitu loh untuk konsultasi gitu. Makanya di kesempatan kali ini aku juga mau konsultasi, terutama masalah rumah tangga, walaupun secara agama lah ya, maksudnya kan secara Islam aku juga mau nanya, kalau misalnya dari pihak cowok sudah sering mengatakan cerai gitu kan, cerai terus pisah, walaupun mengatakan dari secari kertas gitu Bib, itu hukumnya bagaimana sih Bib? Jadi ketahui dulu dasarnya ya kan, kalau istilah cerai atau talak itu pekerjaan yang dibolehkan, boleh saja, tapi dibenci Allah. Ini perkara yang dibolehkan tapi dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang perkara ini tidak gampang, karena dibecandakan aja bisa menjadi sesuatu yang berbahaya, apalagi dengan serius. Bahkan kalau sampai ada seorang suami yang mengatakan
cerai terus menerus kepada istrinya, pada dasarnya hukumnya sudah jatuh talak, sudah jatuh cerai, sudah jatuh cerai. Makanya ini perkara tidak gampang untuk diucapkan ataupun dibuat sebagai candaan. Makanya sangat berbahaya. Mungkin seperti itu sih. Kalau berarti harus bagaimana kalau misalnya nih, kan aku sekarang lagi terkena masalah, artinya karena miskomunikasi juga pada saat Ray dan Pablo dipisah nih di Pondok Bambu, Ray di Pondok Bambu, dia di Cipinang, itu kan komunikasi kita nggak lancar. Sebelum kita dipindahkan kan memang ada cekcok. Terus setelah itu dia konsisten ingin selalu ngomong cerai, tapi ngomongnya di secari kertas, langsung dia bagikan kepada adminnya dia, akhirnya seluruh Indonesia tahulah bahwa dia itu mau menceraikan saya, mau menceraikan aku, Beb. Kalau dari aku sendiri kan ingin mempertahankan. Nah itu hukumnya gimana kalau misalnya nanti tiba-tiba misalnya amin ya, kita misalnya bisa membina kembali hubungan rumah tangga, kan menurut Habib, menurut agama kan itu artinya udah jatuh talak tuh. Itu jatuh talak. Itu bagaimana untuk bisa kembali lagi. Itu apa? Kalau secara hukum fikih, dia harus nikah lagi dulu sama perempuan. Hah? Iya. Baru bisa dia nikah kembali sama perempuan yang lain, dan memang di situ ada syaratnya. Itu berarti talak berapa itu, Bib? Itu sudah jatuh talak 3, artinya ini sudah bercerai secara hukum. Artinya sudah berpisah. Nah sekarang kan Ray belum ada komunikasi sama dia. Berarti kan aku kan nggak tahu, mau menanyakan apakah dia mengucapkan seperti itu apa karena emosi atau karena memang dia kekeh gitu, maksudnya dari lubuk hati dia yang paling dalam, atau karena memang dia hanya emosi gitu kan. Kalau misalnya dia menjatuhkan talak itu hanya karena dia emosi, karena di dalam penjara kan psikisnya terganggu apa, pada saat dia keluar mungkin lebih fresh lagi otaknya sehingga dia menarik kata-katanya kembali, itu bagaimana, Bim? Kalau dia ngucapnya cuma satu kali, artinya ini jatuh talaknya jatuh talak 1. Iya kan, jatuh talak 1, lantas dia belum ada ucapan cerai lagi. Setelah itu, ketika dia keluar psikisnya baik, terus dia minta maaf, mungkin dia khilaf, ya insya Allah nggak ada masalah. Karena kalau masih talak 1 itu masih belum jatuh talak, artinya masih sah saja dalam suami istri itu masih sah aja. Ya mudah-mudahan dia nggak mengucap lagi. Ya, dan kan yang jadi kendala buat aku juga kan karena Pablo itu seorang mu'alaf. Artinya pemahaman agamanya mungkin belum seperti orang-orang yang mendalami, orang yang kayak Habaib, Syekh atau apa. Jadi dia tidak tahu gitu ilmu-ilmu ilmu rumah tangga dalam agama. Berarti dia nggak tahu misalnya kalau atas ketidaktahuannya dia nih mengucapkan talak seperti itu tuh, jatuhnya cerai, dia nggak tahu itu. Bisa nggak dimaafkan artinya? Jadi seorang mu'alaf, makanya dibilang seorang mu'alaf itu ketika dia mu'alaf, dia harus diajarkan tentang Islam itu lebih banyak, ya kan? Apalagi dia sudah berumah tangga, paling tidak ada seorang guru yang bakal membina dia untuk mengajarkan hal-hal tentang Islam seperti ini loh. Di dalam hukum Islam itu seperti ini. Islam itu begini, rukunnya seperti ini, rukun imannya seperti ini, rukun Islamnya seperti ini. Syahadat kayak gini. Apa aja kewajiban kita dalam Islam? Sholat, zakat, puasa, ya kan, naik haji dan lain-lain, ya kan. Harus dan diberitahukan ya, semua. artinya ini perlu pembelajaran lebih intens sama dia agar dia memahami banyak tentang Islam. Dan teruntuk juga buat orang-orang yang di luar sana, bukan cuma Pablo aja, ya kan, siapapun yang mu'alaf, yang baru mu'alaf, yang memang dalam hatinya ada yang niatan untuk pengen mu'alaf, harus disegerakan untuk banyak belajar tentang syariat, tentang hukum Islam, tentang Islam ini bagaimana. Dan apalagi kalau mereka ini orang yang sudah berkeluarga, harus dia tahu nih bagaimana caranya membangun hubungan rumah tangga yang betul dengan hukum-hukum syariat, dengan Islam, dengan tata cara yang sudah ditentukan dalam agama. Ya kan, cerai bagaimana, talak gimana, dan lain-lain segala macam, ya kan. Kalau untuk pun di dalam hukumnya orang yang nggak tahu itu ada kata yang dinamakan ma'fu, dimaafkan, ya kan.
Ya mudah-mudahan juga dia nggak bisa nggak ngelanjutin lah ucapan talaknya tadi. Insya Allah mudah-mudahan. Ya insya Allah kita banyak-banyak berdoa. Mudah-mudahan Ray juga jangan sampai lah. Iya. Jangan sampai, artinya miskomunikasi ini hal yang tidak balance, tidak seimbang, tidak cocok dengan perceraian. Masa permasalahannya cuman miskomunikasi lantas cerai gitu ya kan, kasihan loh. Ada anak, ada masa depan yang lebih banyak lagi yang perlu dipikirkan. Rumah tangga kita, bagaimana anak-anak kita, ya kan. Dan mudah-mudahan Pablo, saya yakin insya Allah dia bisa mempertahankan keluarganya kok. Amin, amin. Iya, dan ya kan sepanjang perjalanan rumah tangga itu nggak melulu mulus ya Bib ya. Apalagi kita udah mengalami musibah bersama setahun 4 bulan, setahun setengah. Juga pada saat itu dia juga pernah mengecewakan aku dengan berselingkuh, ya kan. Nah itu hukumnya kalau secara Islam berzina itu seperti apa, Bib? Maksudnya zina itu apakah berselingkuh atau melakukan hubungan badan baru dibilang selingkuh, atau kayak sekedar pergi makan, nonton misalnya, atau chatting, atau ya yang nggak sampai hubungan badan itu juga termasuk selingkuh? Jadi zina ini banyak, kategori zina ini banyak. Ada yang dinamakan zina mata, ada zina telinga, ada zina lisan. Zina ini makanya dibilang dalam Al-Quran, Allah bilang jangan engkau dekati zina. Apa ini yang dekati zina ini? Jalan sama perempuan yang bukan muhrimnya aja, itu zina. Kategorinya zina, ya kan? Dosanya besar. Ya, selagi seseorang tersebut menyesal akan perlakuannya, menyesal dengan perbuatannya, dan dia mau minta maaf kepada Allah dengan betul-betul yang namanya bertobat nasuha, insya Allah, Allah selalu maafkan. Pintu rahmat ini besar, pintu hidayah ini besar. Allah kasih pengampunan semasi hidupnya di dunia. Beda lain cerita kalau di akhirat ya. Kalau masih kalau masih di dunia, yang penting syaratnya dia mau bertobat nasuha. Artinya dia menyesal dengan perbuatannya. Namanya manusia kan, insya Allah ada penyesalannya. Kalau di dalam dirinya ada iman, insya Allah dia punya iman yang tadi ini, insya Allah dengan itu dia mau bertobat. Seperti itu. Luar biasa ya, Masya Allah. Terima kasih Habib. Dan di Polda juga ada ya beberapa orang yang katanya Habib juga gitu kan. Tapi pada saat aku ditanya itu apa Habib apa, terus apa sih silsilahnya itu apa? Nah, ada yang nggak bisa jawab. Iya, banyak di Polda Metro dia bilang Habib, sampai di KTP-nya dia juga ada namanya Habib. Maksudnya bener-bener official. Aku mau nanya sama Habib nih, Habib ini Habib Al-Habsyi, bisa nggak menceritakan ke atasnya gitu dari mana biar pada tahu juga. Mungkin ada keturunan Habib juga yang subscriber di sini. Siap. Jadi begini, jadi terkadang ini legalitas habaib khususnya buat di Indonesia ini kan lagi banyak oknum-oknum yang memanfaatkan karena ada keuntungan mungkin ya kan. Ya kita sudah pengalaman lah ya kan, di Polda juga kita pengalaman, artinya Ray juga udah tahu kan, ada yang mengaku-ngaku, ada yang karena lihat si Habib ini enak banget hidupnya ya kan, apakah gue perlu ngaku jadi Habib biar enak juga, padahal belum tentu sama nasibnya ya kan. Jadi yang ngaku-ngaku sih jangan sampailah, naudzubillah min dzalik ya, naudzubillah min dzalik. Kalau kita sendiri alhamdulillah kita keturunan keluarga besar Al-Herat, Palu, Sulawesi Tengah, anak cucu daripada Al-Habib Idrus ibn Salim Al-Jufri, Palu Al-Herat, yang biasa dipanggil dengan guru tua. Guru tua. Nah, alhamdulillah saya punya garis keturunan dari beliau. Salah satunya saya punya garis keturunan dari beliau. Tapi kalau ditanya silsilahnya, saya dari, kalau nama nih kayak kami kan harus nyebutin Fahri bin Abdurrahman bin Muhajir bin Husain bin Ali bin Husain Al-Habsyi. 7 ya? Iya, minimal 7 nih, iya kan? Nah, kalau kami ini
kalau kami ini Al-Habsinya itu, kalau orang mungkin yang nonton nih ada habaib atau ada guru-guru kita yang lain mungkin paham, ya kan? Kalau kami ini Al-Habsinya dari Habib Husain bin Zain Al-Habsi, saudaranya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi yang ada di Tarim, yang ada di Yaman, Hadramut, di Ghurfah sama di Hauta. Nah ini ada kakak. Nah kami ini keturunan dari sini. Kami ini keturunan. Mungkin ada Habib yang nonton pasti paham. Apalagi kalau kita udah bilang kita anak cucu keturunannya Habib itu bin Zain Al-Jufri, Palu, keluarga besar Al-Herat Palu, insya Allah mereka paham. Tapi kalau orang meragukan lagi, ya silahkan. Itu urusan mereka, ya kan. Tidak perlu kami jelaskan banyak. Biarkan mereka yang menilai, ya kan. Kita nggak paksa orang untuk cari tahu tentang diri kita. Kita nggak paksa orang untuk kami ini nggak gila hormat karena kami statusnya habaib, enggak. Silahkan mau hormatin, silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Tapi kalau tahu lantas tidak hormat, takut-takut kena azab ntar. Iya, betul. Ada juga yang pengen tahu mungkin Habib itu pengalaman studinya di mana, terus ya inilah apa, pengen lebih mengenal lah gitu kan, selain nama itu. Siap. Jadi, tapi ini agak seru juga sih. Agak serunya apa nih? Agak serunya, Masya Allah ya, Subhanallah, gara-gara lawan jadi kawan. Bener. Ya, itulah kata istilah tak kenal maka tak sayang, ya kan? Lawan jadi kawan. Kalau nggak ketemu di sana, kita nggak duduk di sini mungkin. Bahkan nggak kenal, nggak ketemu, nggak peduli. Mungkin masih berseteru terus, memendam kebencian yang sampai pokoknya berseteru aja gitu. Ini buat video, di komen lagi bales-balesan. Jadi agak lucu ya, tapi Masya Allah, Subhanallah. Akhirnya jadi di sini kita duduk sama-sama nih, Masya Allah. Jadi biar masyarakat juga lihat, ya kan, lihat hidup ini nggak baik musuhan lah, ya kan, nggak ada gunanya. Dan alhamdulillah ini mungkin cara Allah mempertemukan kita untuk bisa memberitahu nih sama publik nih, hidup nih kayak gini nih, ya kan? Nah tadi juga kita jawab nih, kalau kita nama Fahri Al-Habsi, sekolah itu lulusan, sebelumnya kita sekolah di sekolah keluarga kita, Al-Herat. Al-Herat kita selesaikan studi kita di situ sampai SD. Habis itu lanjut mondok. Nah, kalau aku nih hidupnya kebanyakan di pondok. Di pondok dulu sempat pondok itu di Darul Lugha wa Dakwah atau dalam kurung Dalwah. Itu adanya di Bangil, Pasuruan. Pimpinannya Abu Ya Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau guru aku, dan sekarang yang dipimpin oleh anaknya Abu Ya Zainal Abidin Ibn Hasan Ibn Ahmad Baharun. Beliau guru muliaku, dan terus sempat lanjut ke Hadramut, daerah Tarim, di Darul Mustafa. Pimpinannya guru mulia kami Al-Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi kalau orang mau bertanya, mungkin mau cari tahu nih lebih detail nih, tinggal cek aja saya punya nama di Dalwa sama di Darul Mustafa. Alhamdulillah kita lulusan sana, kita belajar di sana, kita banyak belajar ilmu agama di sana. Tapi kalau saya pribadi nih, lebih ke arah hikmat, lebih ke arah jadi pembantunya guru. Karena yang mau dicari bukan cuma sekedar ilmu, tapi keberkahan. Nah ini yang bikin orang banyak orang mungkin tidak melakukan ini. Ya mudah-mudahan yang nonton mungkin ada santri-santri, berkhidmat sama guru itu hal yang luar biasa. Kalau kamu jadi seseorang, itu kuncinya. Karena ilmu tanpa keberkahan dari guru, tanpa ridhonya guru juga tidak ada, tidak bakal jadi apa-apa. Makanya ada satu dalil yang mengatakan man hadam gadam. Barang siapa yang membantu nih guru, insya Allah akan Allah muliakan. Jadi seperti itu. Ya mudah-mudahan saya punya guru-guru juga bisa lihat ini video, mungkin bisa sampai ke beliau-beliau untuk senantiasa mendoakan saya. Karena yang bikin saya bisa seperti ini, laulahu rabbi ma'araftu rabb.
Kalau bukan karena saya punya guru, saya nggak bisa jadi kayak gini. Saya nggak bisa mengambil hatinya orang dengan cara bagaimana, saya nggak tahu. Saya nggak tahu apa yang perlu saya nasihatkan sama orang. Saya nggak tahu bagaimana saya mau nasihatin orang. Saya nggak tahu bagaimana saya mau ngajak orang dengan cara yang akhlak dan adab, ya kan? Sebelum kita mengajarkan orang akhlak dan adab, kita dulu nih yang lakuin, ya kan? Ya kan? Karena kita jadi contoh, jadi contoh buat orang bisa, oh iya, Habib ngomong kayak gitu karena dia nyontohin. Kalau kita nggak nyontohin, bagaimana cara kita mau ngomong, ya kan? Alhamdulillah, saya bersyukur, alhamdulillah, tahadusan bi nikmah, bersyukur atas nikmatnya Allah kasih. Ini anugerah yang besar buat kita punya perjalanan hidup. Wabil khusus, saya berharap juga mudah-mudahan saya punya guru-guru senantiasa ridho dengan apa yang saya lakukan. Amin, insya Allah. Nah, Habib usia berapa, Bib? Masih muda ya? Masih muda. 26 tahun. 26 tahun dan belum menikah. Ada target menikah nggak? Sekalian promosi. Apa mau belajar menimba ilmu lagi atau kedepannya seperti apa nih? Kan sekarang 2021 mau misalnya S2, S3 atau memang masih lebih fokus ke cari pengalaman hidup. Pengalaman hidup sambil belajar, sambil ngaji. Karena status kita santri nggak bakal hilang. Status santri tetap ada, melekat. Nggak ada mantan santri. Kita tetap belajar, ngajar, belajar, ngajar. Udah. Kalau lebih kepada mana nih? Kan ada mungkin ahli-ahlinya ya, mungkin ada yang ahli kitab, ahli apa. Kalau Habib ini spesialnya apa nih? Misalnya pengajarnya itu lebih ke fikih kah, apa ke ilmu tauhid atau sejarah Islam atau apa gitu? Kalau kita lebih ke arah akhlak dan adab. Akhlak dan adab, budi pekerti yang baik. Akhlak dan adab, karena kenapa? Rasulullah pun bilang innama bu'istu lil utammima makarimal akhlak. Artinya Rasulullah diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak dan adab. Ini buat wabil khusus ya, saya khususkan buat pemuda-pemudi bangsa Indonesia, ya kan? Dan saya khususkan buat umat Islam juga, ya kan? Dan tanpa terkecuali umat manapun, ini yang paling penting. Karena kenapa? Ini hal yang penting. Budi pekerti yang baik itu hal yang penting. Bagaimana caranya kita menghargai seseorang tanpa kita memandang mereka dari hal apapun, dari segi bentuk, ras, dan apa modelnya, ya kan? Dia kaya, dia miskin, dia susah, dia senang, dia cantik, dia biasa aja, dia ganteng, dia biasa aja. Dia bagaimana modelnya kita nggak ada. Mau agamanya apapun, belajar untuk menghargai orang. Jangan pernah berharap untuk balasannya dihargai. Biarkan Allah yang balas, ya kan? Biarkan Allah yang balas, ya kan? Ya. Itu aku juga yang tidak habis pikir ya, maksudnya seorang Habaib itu, terutama Habib Fahri ini, yang sangat salut itu ya ketika kita datang di Polda itu kan, aku sama Pablo kan sempat menzolimi Habib dengan di sosial media lah, begini. Kemudian pada saat di Polda Metro, Pablo jantungnya pernah kambuh, ya. Itu Habaib orang pertama yang menyelamatkan jantungnya Pablo. Bahkan aku sendiri telat datangnya karena aku baru dikasih tahu, oh Pablo itu jantungnya kambuh. Pas aku lihat udah diinin sama Habib kayak gitu, dan itu aku terharu sekali dan merasa malu juga. Kok orang yang kita zolimi gitu ya, maksudnya kita serang di media bla bla bla, malah menyelamatkan hidup, memberikan perhatian sehingga bisa turut merubah sikap aku juga, dan aku bisa berhijab, terus memberikan wejangan, bahkan mengirimkan makanan. Kita akhirnya saling punya engagement, artinya antara aku, Pablo, Habib, kita di dalam itu kayak kompak dan kuat gitu. Tidak peduli pada saat itu kubu mana, ada di kubu mana dan kubu mana, itu jadi hilang semuanya. Dan aku yang masih belum bisa capai dari seorang akhlak, mungkin Habib mencontohkan akhlak Nabi Muhammad gitu kan ya.
pengen banget seperti itu, tapi masih apa ya, masih belajar. Jadikan itu lebih dari keluarga kita, dan itu sangat apa ya, aku sangat 1001 sifat yang seperti itu menurut aku. Jadi manusia ini untuk menjadi sesosok yang baik itu tidak mudah. Kalau Ray bilang sampai saat ini masih belajar, saya juga sampai saat ini masih belajar. Tapi saya mau praktek, saya mau buktikan. Sambil saya belajar, saya buktikan, ya kan? Insya Allah, terus semakin kita gali ini ilmu, semakin kita merasa kita bodoh. Semakin kita merasa kita kurang. Semakin kita gali ini ilmu, semakin kita merasa, ya, ala gue belum ada apa-apanya. Karena masih ada yang lebih hebat daripada saya, ya kan? Jadi kalau Ray bilang saya masih belum bisa apa-apa, Bib, masih 1001, saya belum. Jangan. Artinya semangat yang kamu lakukan itu jauh lebih luar biasa, ya kan? Karena belum tentu orang lain bisa seperti kamu, ya kan? Yang penting terus mau menggali ilmu, terus mau menerapkan yang namanya akhlak dan adab budi pekerti yang baik. Semakin kita tahu betapa kurangnya kita dalam hal-hal seperti itu. Seperti itu. Itu kan sejuk ya. Menyejukkan. Aduh, kayak aku tuh kalau aku semenjak keluar tuh ada masalah apa-apa, pas nelfon Habib udah jadi kayak aduh tenang. Akhirnya sholat lagi, ambil wudhu lagi, cooling down kayak gitu. Tapi amalan masih dilakukan ya? Insya Allah, Bib. Masya Allah, itu siap, mantap. apa? Masya Allah. Manjur amin. gitu. Masya Nah, Allah. yang mau amalan nanti bisa kontak, ada Instagramnya nggak? Bib? Ada. Kalau Instagram yang dulu kan sempat di-banned udah nggak bisa. Jadi sempat baru tuh ada Instagram @fahri. Oh. FAHR, Y-nya 3 kali, terus I di belakang. Oke. Bisa lihat juga di Instagram aku followingnya kok. Iya. Kalau susah Saling follow-follow iya. Ya. Ya Dan Allah. perhatian sekali, ada apa, ada musibah, masya Allah, Re, apa baik, apa begini langsung apa ya, bergegas gitu tanpa ada memikirkan sesuatu. Dan Habib tuh selalu mengajarkan kepada aku, terutama yang kepada orang-orang, bahwa kita melihat kebaikan seseorang gitu kan, Betul. bersikapnya walaupun hanya satu kebaikan, tapi yang diingat itu kebaikannya daripada keburukannya. Menganggap kan ada apa hadis atau apa sih, kalau kita sebagai seorang muslim kalau kita sudah menganggap orang lain itu menyayangi dia lebih dari diri kita sendiri, artinya itu udah lengkap iman kita sebagai seorang muslim. La Apa ya? yu'minu ahadukum hatta yuhibbahi ma yuhibbu li nafsihi. Itu. Lengkapnya? Ya, jadi tidak beriman seseorang ini kalau dia cuma cukup mencintai dirinya tapi dia tidak mencintai saudara-saudaranya yang lain, ya kan? Jadi satu kebaikan bisa menghapus 10 keburukan orang, why not? Kenapa tidak? Ya kan? Kenapa harus mengingat 10 keburukan orang lantas melupakan satu kebaikannya? Nah itu yang kebalikannya orang-orang kita ya, artinya 1000 kebaikan ada satu kesalahan udah hilang, dijudge, divonis, dihakimi, seolah-olah ya dia menjadi seorang yang sempurna, bisa menghakimi seperti itu. Ya, padahal ada kebaikan dari diri seorang itu kan. Paling tidak kalau ketemu orang kayak gitu kita doakan mudah-mudahan Allah berikan dia hidayah dan rahmat agar dia menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan kita doakan juga mudah-mudahan doa itu buat kita juga. Iya kan? Jangan cuma kita bisa doain orang lantas kita lupa sama diri kita. Sebelum kita mengoreksi orang, kita koreksi dulu diri kita. Iya kan? Iya benar. Ya kayak misalnya nih Habib misalnya dizolimin, dikata-katain undang-undang ITE nih. Bib, aku kesel. Habib mau ngelaporin orang itu, pasti Habib nggak mau ya? Enggak. Tuh kan, aku pengen banget punya akhlak seperti itu gitu loh, maksudnya. Walaupun dizolimi, artinya kalau dia misalnya mengambil hartanya Habib atau mencemarkan kehormatan, tetap Habib tidak ingin membalas. Jadi kalau mau bicara pengalaman seperti itu kan, maaf ya, maaf. Maksudnya Ray dan Pablo juga kan kita pernah berseteru gitu. Ya.
Dan mungkin Pablo juga di kalimat-kalimatnya itu kan ada hal-hal yang bisa diadukan gitu, dibawa di. Iya, padahal kan Habib bisa gitu. Iya. Habib bisa itu melakukan tindakan hukum itu. Ada orang yang udah laporin aja. Oke, dipikir-pikir untungnya apa sih gitu. Kenapa harus kebencian dibahas dengan kebencian, sedangkan Nabi aja nggak gitu. Nabi aja pamannya aja benci sama Nabi, tapi Nabi nggak balas. Jangankan pamannya, Abu Jahal, Abu Lahab, gimana tuh dahsyatnya, iya kan? Abu Jahal itu luar biasa, luar biasa. Bencinya kepada Nabi Muhammad tuh luar biasa. Tapi tidak sedikit pun Rasulullah balas dengan kebencian, iya kan? Nah, kenapa hal-hal yang kayak begini kita nggak ikutin? Ya kan? Kita ini belum ada apa-apanya malah. Kalau mau dibandingkan sahabat Nabi sendiri, bahkan ulama-ulama yang lain, kita belum ada apa-apanya, ya kan? Artinya kita ini masih mau contoh daripada ulama-ulama yang didolimi aja masih bisa stay strong gitu, ya kan? Masih bisa tersenyum, masih bisa ketawa, masih bisa nguatkan yang lain bahkan. Kenapa kita nggak gitu? Nah ini yang kita ambil ilmunya nih, kita ambil nih. Kita mau belajar nih, kita belajar dengan cara lihat pengalaman. Terlalu jauh kita lihat Nabi, ya kan? Kita cukup lihat guru-guru kita, cukup kita lihat ulama-ulama, kita lihat habib-habib kita yang lainnya yang didolimi. Kenapa kita nggak bisa ambil ilmunya? Kita ambil ilmu seperti itu. Karena kenapa? Nanti yang adanya nanti berkelahi aja terus, ya kan? Kalau laporin Pablo nanti nyariin lagi nih kesalahan Habib, cari lagi laporin. Jadi kerjanya gitu, lapor, nggak kelar, kita akhirnya nggak bye-byean, iya kan? Dan bukan cuma cukup sampai di situ. Bahkan kalau mungkin Reini pernah baca itu di komentar-komentar YouTube yang viral waktu zaman itu, waduh, sampai sesak napas loh. Komentarnya apa? Aduh, itu luar biasa loh. Habib cabul lah, astagfirullahaladzim. Habib palsu, mana ada Habib kayak gini. Iya, nggak apa-apa, silahkan ya kan. Tapi niat kita mau balas dendam? Enggak. Jangankan balas dendam, benci pun enggak. Biarkan dia berkata, biarkan dia berkicau. Apapun yang mereka omongkan, haters nih, ya kan, khususan. Apapun yang mereka sampaikan, mereka katakan, itu hak mereka. Yang tanggung mereka. Dosanya bukan kita yang tanggung, dia sendiri. Dan nanti ketika dia berada di posisi yang seperti kita posisikan nih, diri kita, baru dia rasa, oh ternyata rasanya dihina kayak gini ya. Biar dia tahu, apakah dia bisa sama kita, ya kan? Bisa sama gitu stroke-nya. Bagus kalau dia bisa sama, ya kan? Mungkin ada yang lebih kuat, mungkin silahkan, fadhol. Tapi ingat, kalau seandainya yang kita lakukan seperti itu, ingat, setiap dosa yang kita lakukan ada ganjarannya masing-masing. Sama aku juga mau nanya, ada misalnya seseorang nggak mau memaafkan seseorang, pokoknya sampai mati, sampai akhirat saya tidak akan memaafkan. Ada orang berkata seperti itu. Habis dendamnya parah. Nah, tapi ada satu sisi, kalau misalnya kamu ada salah sama orang, kalau orang itu nggak memberi maaf, nanti akan susah. Istilahnya karena hablum minanas misalnya, orang itu misalnya nggak beri maaf, tapi kita sama ini kita ada itikat baik, tapi orang itu misalnya sampai mati, sampai akhirat kita tidak, dia nggak mau dimaafkan, dia mau minta. Nah, di satu sisi bagaimana dari sisi orang yang ingin meminta maaf, yang satu lagi dari satu sisi orang yang tidak ingin memberi maaf, nggak mau memberi maaf. Iya. Jadi ini bukan kita yang ngomong ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, pekerjaan yang paling mulia meminta maaf dan memaafkan. Artinya kalau kita mau jadi seseorang yang sosok mulia, salah satu pekerjaan yang kita lakukan nih, meminta maaf, salah ataupun tidak salah. Apalagi seseorang ini salah dan mau mengakui kesalahannya, lantas orang yang disalahkan tadi itu kita minta maaf, lantas dia nggak mau maafkan, wah dia sudah menghilangkan kemuliaan dalam dirinya dong, ya kan? Naudzubillah min dzalik, jangan sampai. Itu dosa nggak, Beb? Ya kalau sudah hilang kemuliaan, pasti ya namanya orang minta maaf,
Yang penting kan kita niat ikhlas, minta maaf, kita mau minta maaf, kita minta maaf sama Allah juga, dan kita minta maaf sama makhluk yang makhluknya Allah yang kita salahkan ini, dan kita mau mengakui kesalahan kita menyesal dan tidak bakal melakukan lagi. Allah kan Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lantas kalau orang itu nggak bisa memaafkan, pertanyaannya hatinya dari apa gitu? Ya. Manusia ini diciptakan hati ini dari darah, dari daging, dari tanah. Kenapa? Agar bisa memaafkan, bukan dari batu. Nggak keras. Makanya hati itu dari situ. Jadi filosofi hati itu seperti itu. Makanya biar apa? Biar lembut. Biar lembek ini bisa maafkan. Dan memang sudah jelas juga Sayyidina Ali pun mengatakan kan, pekerjaan mulia. Siapa sih yang nggak mau cari kemuliaan? Ya kan? Selesai. Kalau dia nggak mau maafkan, sudah. Yang penting kamu sudah ngadu ke Allah, ya Allah saya sudah meminta maaf, tapi dia nggak mau maafkan. Ya kan? Urusan di akhirat serahkan sama Allah semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Serahkan semuanya sama Allah. Yang penting kita sudah taubat, kita minta maaf, menyesal, kita ada niat baik, kita ada etikat baik. Serahkan semua sama Allah. Allah Maha Pengasih lagi Penyayang. Amin. Alhamdulillah. Panjang juga ya perbincangan kita hari ini. Iya. Kira-kira udah dari makasih juga buat Habib yang dari Jakarta jauh-jauh datang kemari walaupun hujan. Iya. Hujan deras tetap datang, janjinya tepat waktu, abis asar jalan bener jalan, Masya Allah, amanah gitu ya, bisa dipegang janjinya. Dan untuk kita menjadi amanah kepada satu hal aja kan sulit ya, apalagi di kehidupan seperti ini, Jakarta seperti ini. Artinya menjadi orang yang terpercaya itu sulit, apalagi bisa berbuat baik kepada orang yang menzolimi kita gitu. Artinya luar biasa lah untuk Habib Fahri ini, orang yang masih muda, ganteng. Masya Allah. Ganteng itu di hati, jangan. Hatinya ganteng, akhlaknya baik. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, ini Masya Allah, memang ya. aku salut lah gitu. Artinya salut. Makasih Ada banyak. akhlak hati yang sebersih ini, dan ini benar-benar bukan hanya di kamera loh, benar-benar aku mengatakannya tulus, benar-benar sampai sekarang pun masih belum bisa menemukan yang seperti Habib ini. Artinya dari sekian banyak ya, ada orang yang memang niatnya beda-beda ya, tapi Habib tidak punya kepentingan apa-apa terhadap Ray dan Pablo pada saat itu, tulus dari dalam hati, tidak melihat kesalahan-kesalahan kita, malah melihat kebaikan-kebaikan kita, walaupun kita masih harus dibimbing lah, artinya masih banyak kekurangan, masih banyak kebodohan, masih banyak yang harus dipelajari, terutama dalam Islam. Aku juga minta doanya sama Habib, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Yang terpenting Corona juga bisa berhilang. 2021 ini aku juga minta doanya untuk pekerjaan aku, semoga lancar 2021. Karena aku sudah kehilangan dalam tanda kutip 2020. Di dalam bener-bener mendem gitu, keluar baru 2020-nya akhir kan, artinya tidak menikmati 1 tahun skip di dunia gitu. Tapi ingat, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesusahan ada kemudahan. Di balik kesengsaraan ada kenikmatan. Dan Masya Allah, kenikmatan beribadah itu aku nggak pernah rasakan seperti aku di dalam penjara. Dan insya Allah juga di tahun sebelumnya rezeki kamu yang dilewatin Allah ganti di tahun berikutnya. Amin. 2021 your time dan seterusnya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi seseorang yang lebih bijak, yang lebih soleha, yang lebih baik, dan bisa menjadi contoh kepada para wanita-wanita yang ada di luar sana. Amin. Khususnya, dan terutama buat artis-artis, kawan-kawan artis yang lain ya. Artinya aku udah pernah mengalami terpuruk, jatuhnya udah kayak, kalau jatuh kan ke bawah, ini terperosok, terjerembab, udah diinjek, jadi nggak ada yang bisa menjatuhkan lagi karena aku udah di posisi paling bawah. Udah pernah mengalami seperti itu, dan
titik balik ini adalah 2021, titik balik aku menjadi Ray Utami yang baru. Amin. Insya Allah yang lebih baik, yang lebih memberikan inspirasi dan konten positif, salah satunya mendatangkan Habib ini, sesi curhat, berbagi pengalaman dan sambil belajar agama seperti itu. Sekali lagi aku masih membutuhkan bimbingan dari Habib Dengan senang hati, dengan dalam senang bentuk hati. apapun itu, mau dari sisi agama dan dari akhlak itu masih Dengan belajar. senang hati. Dan minta doanya juga buat rumah tangga aku, Amin, amin. supaya tetap bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan diridhoi oleh Allah. Amin, amin. Aku juga doain supaya Habib dapat jodoh yang sesuai, yang baik untuk agama, Bisa request kehidupan. Hah? Bisa request nggak? Requestnya apa? Mau di-mention? Jangan dong. Ini kan pembahasan. Iya, nanti nggak terima nanti dilaporin lagi. Astaga. Padahal kita sebenarnya ngefans ya. Pokoknya Habib ini ngefans sama Jangan. nggak ngefans ya. Menyenangi lah, ada seseorang artis yang menurut dia cantik, baik gitu. Ya aku doakan semoga apa yang di dalam dicita-citakan ya Allah kabul. Kan kita nggak pernah tahu ya, Bib. Kalau ada netizen yang nanya, nanti di kolom komentar, Ray baru jawab aja. Oh, gitu. Kali aja kebaca sama si artisnya ya kan? Oh iya benar-benar. Ya pokoknya aku tahu lah orangnya siapa. Jadi Karena malu. dari dulu sampai sekarang itu terus yang dibahas. Ya Allah. Mudah-mudahan kan Allah dengar. Kata-kata adalah doa, benar nggak, Bib? Iya. Siapa tahu diijabah sama Allah. Yang pokoknya yang terbaik lah buat Habib siapapun itu, jodohnya nanti jodoh yang baik dan nasib yang beruntung dan Allah selalu angkat derajat di dunia dan di akhirat. Aku juga minta doanya, Bib. Bener, Sama-sama. aku beneran minta doa beneran loh, Bib. Iya, Didoain selalu beneran. kan? Lo masa? Lo emang nggak pernah selalu sampai aku didoakan selalu lo? ingetin, Bib, abis sholat nanti jangan lupa aku di-mention. Selalu lo didoakan mudah-mudahan Ray kan paling Khususon disebut namanya. dikhususkan Ray Utami Amin. dan Pablo dan keluarga anak-anaknya semuanya disehatkan, yang paling penting disehatkan, panjang umur, diberkahi hidupnya dunia dan akhirat, dan diberikan rezeki yang berlimpah, Amin. halalan, thayyiban dan berkah. Amin. Itu Begitu yang pula paling penting. doa yang sama dan lebih kepada Habib Amin juga. ya rabbal alamin. Untuk semua teman-teman yang punya niat baik juga, biar Iya, terkabul mudah-mudahan doanya. dikabulkan semuanya, dan mudah-mudahan juga kita doakan mudah-mudahan corona di tahun ini Allah selesaikan semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya juga sehat. Mudah-mudahan yang belum dapat pekerjaan dikasih rezeki, dikasih pekerjaan secepatnya. Amin. Yang belum dapat jodoh juga kita doakan dapat jodoh ya, Amin. secepatnya. Amin. Amin ya Allah. Aduh, adem banget, alhamdulillah, kayak disirami oleh kata-kata rohani gitu, kayak aduh alhamdulillah. Nah, untuk ininya bisa lebih jelasnya langsung bisa konsultasi ke Habib juga ya, masalah cerita-cerita apapun. ya, sharing, mau Karena ngobrol, mau kenal, asik apa. Habib ini dalam memberikan nasihat tidak pernah menggurui. Itu Tidak, satu iya. yang aku nyaman cerita sama Habib ini. Tidak pernah menggurui, tidak pernah menjudge, tidak pernah menghakimi, tidak pernah memandang sebelah mata, selalu positif dan tidak selalu pilih agama apapun, tidak dia pilih agama apapun. modelnya bagaimana, mau apa, nggak ada. Ya. Dan Siapapun silakan. gaulnya tuh luas sekali pergaulannya dan banyak sekali sahabatnya. Saksi mata aku sendiri melihat di Polda Metro Jaya, dia satu blok menangisi kepergian dia pada saat dia harus dilimpahkan ke Salemba. Di Salemba pun pada saat dia pulang juga gitu juga, semuanya nangis. Jadi salut, Ya Allah. Masya Allah, Subhanallah, ada orang seperti ini. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya supaya tetap bisa dakwahnya bisa Amin. melanjutkan lagi ke tingkat yang lebih luas. Amin, amin, Indonesia amin, dan amin. dunia. Amin insya Allah. Sekian video kali ini, mudah-mudahan banyak manfaat diambil, dan kalau ada kekurangan dari kita mohon maaf ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, nanti main lagi ya, Beb. Siap, dengan senang Jangan hati. kapok. Asal diundang lagi kita Iya, main lagi. jangan kapok, Beb. Enggak lah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.